akan menjelaskan tentang materi network fundamental. Nah, langsung saja ke materinya. Di sini ada beberapa materi, yaitu yang pertama itu ada pengenalan IP address subnetting. Nah, yang kedua ada pembahasan soal subnetting part 1, dan yang ketiga ada pembahasan soal subnetting part 2. Yang keempat ada pembahasan soal subnetting part 3, dan yang keempat, yang kelima itu IP publik dan IP privat. Yang keenam itu ada OS di layer part 1, dan yang terakhir itu ada OSI layer part 2. Nah, di sini yang pertama itu ada pengenalan IP address subnetting. Langsung saja ke di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman sekalian apa itu jaringan atau networking. Itu misalkan kita mempunyai satu PC terhubung menggunakan kabel ke PC 2. Jadi PC 1 nanti akan menggunakan kabel yang dihubungkan ke PC 2. Ini sudah termasuk dalam jaringan. Teman-teman, jadi jaringan ini adalah antara PC 1 dan PC 2 atau PC 2 saling terhubung atau lebih ya, teman-teman komputernya. Nah, itu yang disebut dengan jaringan. Nah, PC 1 atau PC 2 begitu pula dengan PC-PC yang lainnya pasti mempunyai IP. Nah, IP address ini ibaratnya nama ya. Jadi PC 1 ingin memanggil PC 2 itu menggunakan nama teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan IP address. Contohnya seperti IP address seperti apa? Nah, seperti ini. Misalnya, PC 1 mempunyai IP address yaitu 192.168.1.1. Nah, begitu dengan PC 2 yaitu mempunyai IP address 192.168.1.2. PC 1 ingin melakukan komunikasi dengan PC 2 menggunakan IP address. Ini pasti bisa saling terhubung karena masing-masing PC-nya sudah memiliki IP address atau nama ya. Jadi, PC 1 ketika ingin memanggil PC 2 itu menggunakan IP address ya 192.168.1.2. Begitu ya teman-teman. Itu adalah IP address. Selanjutnya di sini kita akan mengenal tentang subnetting. Di sini kita coba share ke bawah ya. Nah, di sini. Namun sebelumnya kita belajar tentang subnetting. Di sini saya ingin mengasih tahu kepada teman-teman sekalian atau menunjukkan suatu dulu ke teman-teman. Itu kita di sini mempunyai IP address itu 192.168.1.1/24. Nah, teman-teman jangan khawatir. Misalkan, Kak, kenapa 192.168 mulu? Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya, teman-teman. Jadi, jangan khawatir dulu kenapa selalu menggunakan 192.168 itu. Nah, untuk 192.168.1.1 ini adalah IP address, dan yang /24 itu adalah yang namanya prefix. Jadi di sini kita tulis /24 itu adalah prefix. Nah, prefix itu fungsinya adalah menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan. Gitu ya teman-teman, itu adalah fungsi dari prefix. /24 ini jumlahnya total IP yang bisa dipakainya yaitu adalah nah ini ya yang totalnya yang dipakai itu yang ini ya, yang 256 nih. Jangan khawatir teman-teman, video selanjutnya kita bahas lagi. Kan ada lagi selain 256 yaitu jumlah IP yang bisa digunakan dari 256 itu 64. Nah, apa yang saya ingin kasih tahu kepada kalian itu misalkan kalian memiliki 8 komputer atau di kantor atau di rumah atau di sekolah mempunyai
8 komputer. Nah, prefix berapa yang memungkinkan harus digunakan teman-teman, yaitu dalam hal ini menggunakannya 7. Nah, sini kita coba lanjut ya ke materi selanjutnya, karena di pembahasan yang pertama ini kita sudah selesai untuk penjelasannya. Nah, kembali lagi. Nah, yang kedua yaitu pembahasan soal subnetting part 1. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Kita geser ke bawah. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini itu ada pembahasan tentang total IP. Nah, ini maaf ya, di sini itu ada IP-nya. Nah, IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk di sini itu /25. Total IP itu 23 itu rumus dari IP-nya. Nah, untuk privilege itu 23 dikurang dari privilege-nya yaitu yang ini, itu 25 sama dengan 7. 32 dikurang 25 itu 7. Nah, 2 pangkat 7 itu adalah rumus dari privilege-nya. Itu jadi 128. Nah, subnext max-nya yaitu privilege digunakan di Mikrotik, sedangkan subnext max digunakan di Cisco dan Windows. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bawahnya yaitu ada total IP ya. Nah, di sini 256 itu total IP-nya yaitu dari 256 itu dari sini itu dikurang 128 itu dari hasil 2 pangkat 7. Nah, untuk ini juga dikurang 128. Nah, ini itu dari, maaf ya, ini tuh bukan kurang, tapi sama dengan. Jadi 256 dikurang 128 itu isinya 128. Nah, IP-nya itu subnext max. IP yaitu subnext max-nya adalah 255.255.255.128. Nah, untuk IP network itu IP pertama itu 0. Nah, ini adalah dari IP. IP itu ada 0 ya, awalnya itu 0. Nah, untuk 128 ini dari yang ada di sini ya. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena ini tuh lebih dari yang tadi ya. Nah, yang ini. Nah, untuk IP broadcast itu IP terakhir. 127 255 itu tidak bisa digunakan karena itu melebihi dari IP ini 255 begitu. Nah, ini tuh bisa disebut dengan blok subnet ya, ini. Nah, untuk IP range-nya yaitu 1. Terus 1 itu dari setelah 0 ini. Nah, untuk 126 itu dari sebelum 127. Ya, 1 kurang 126. Nah, untuk 129 itu sebelum 128. Nah, untuk 254 itu dari 255 itu sebelumnya. Jadi 129 kurangi
254. Mohon maaf, agak belibet. Nah, seperti itu penjelasannya dari materi kedua. Di sini kita lanjut materi yang ketiga, yaitu pembahasan soal subnetting part 2. Maaf ya. Materi ketiga, pembahasan soal subnetting part 2. Nah, di sini kita masuk ke catatan lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Nah, seperti ini ya. Kita langsung saja. Nah, untuk IP-nya kita bisa lihat ya. 192, IP-nya yaitu 172.16.10.1/26. Nah, di sini total IP-nya atau bisa disebut dengan rumus. Rumusnya itu adalah 32. Maaf ya, tadi 32 ini dari mana? Tadi tidak dijelaskan. 32 ini dari IP disebut dengan bit 32. Seperti itu. Nah, untuk privilege itu dari /26 ini. Nah, 32 kita tulis di sini 32 kurang 26. 26 itu dari /26 sama dengan. Nah, ini itu 23 kurang 26 sama dengan 6. Kita rumuskan lagi 2 pangkat 6. 6-nya itu dari hasil yang dikurangi tadi. Itu isinya 64. Nah, untuk subnext max-nya yaitu 256. Total IP-nya yaitu 256 kurang 64 kurang, maaf, ini itu bukan kurang ya, tapi sama dengan. Nah, di sini ada kesalahan dikit ya. Untuk di sini itu bukan kurang tapi sama dengan. Mohon maaf. Kita lanjut. Nah, 256 itu dari total IP. Total IP-nya itu 256 kurangi 64 itu hasil dari 2 pangkat 6. Jumlahnya itu 192. Subnext max-nya 255.255.255.192. Nah, untuk IP network itu 0 ini dari IP-nya sebelum IP-nya ya. Nah, lanjut dari 64 itu dari sini ya. Bisa di sini ya. Nah, 64 ini 128 itu hasil dari 64 tambah 64 yang hasil 64 tambah 64 hasilnya 128. Nah, untuk 192 itu hasil dari 128 tambah 64. Jadi hasilnya itu 192. Nah, untuk 256 itu hasil dari 192 ditambah 64. 64 itu hasilnya 156. Nah, untuk IP broadcast itu ada 63. Nah, 63 ini dikurang dari 64. Itu dikurang 1. Nah, untuk 127 itu sama, dikurang dari 128. Nah, untuk 191 itu juga sama, dikurang dari 192, yang hasilnya 191. Nah, ini juga 255 itu dikurang dari 256, yang hasilnya 255. Tuh. Nah, di sini untuk 256 itu lebih dari IP, jadi tidak bisa digunakan. Nah, di sini kita hapus saja. Nah, maaf, di sini itu seharusnya sejajar ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini yang tadi itu sudah dihapus karena itu tidak bisa digunakan. Nah, untuk IP range yaitu kita nah, 1 kurang, maaf di sini jelaskan dulu. Untuk satunya itu kita sebut dari sesudah ya. Sesudah. Oh, maaf, bukan sesudah, disebutnya itu setelah. Nah, 1 itu setelah 0, yaitu 1. Nah, untuk 162 itu
sebelum 100 oh di sini salah ya, mohon maaf ya, makanya aku ada kenapa ada satu. Nah, maaf ya sedikit typo. Nah di sini kita ulangi lagi untuk satu ini itu setelah 0 ya, setelah 0 itu ada angka 1. Nah untuk 62 itu sebelum 63. Nah 1 dikurang 62. Nah untuk 64 itu setelah 64. Nah untuk 126 itu sebelum 127. Jadi 65 dikurang 126. Nah untuk 129 itu dari 128 setelah 129 dikurang 190 sebelum 191. Nah 193 itu setelah 193. Nah untuk 254 itu sebelum 155. Nah seperti itu ya, sudah jelas. Di sini kita akan di soal itu 10.25/28 ya. Nah seperti ini. Kita lanjut materi selanjutnya. Lanjut materi yang keempat yaitu pembahasan soal subnetting part 3. Nah, di sini langsung saja ke notepad-nya. Nah, di video sebelumnya itu ada soal yang berisi IB 10.10.10.25/28. Nah, di sini ada penjumlahannya yaitu total IP-nya, rumusnya seperti 32 rutex 32 kurang 28 sama dengan 4. Nah, 32 ini dari IP-nya. Nah, untuk 28 itu dari free fix-nya. Nah, itu dikurang isinya itu 4. Nah, di sini tuh 2 pangkat 4 yang isinya 16. Nah, subjek math-nya yaitu rumusnya ada 256 total IP 256 dikurang 16 dari jumlah 2 pangkat 4 dikurang 16 sama dengan 240. Nah, jadi subjek math-nya itu jadi 255.255.240. Nah, ini IP networknya itu 0. 0 itu IP sebelumnya itu 0 ya. Nah, 16 itu dari 2 pangkat 16. 2 pangkat 4 itu isinya 16. Nah, 16 ini 16 ini ditambah 16 tambah 16 menjadi 32. Nah, 32 ini 32 ini hasil dari 16 tambah 16 jadi 32. Nah, 32 ini ditambah lagi dengan 16 ini jadi 48. Nah, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, lanjut untuk IP broadcast-nya itu 15. Maaf ya, ini harusnya sejajar sama yang ini ya. Nah, 15 ini dikurang dari 16 atau ya seperti itu, dikurang dari 16 menjadi 15. Nah, untuk 31 ini juga dikurang dari asalnya 32 menjadi 31. Nah, untuk 47 itu sama dikurang 1 dari 48 ini. Seperti itu. Nah, untuk harusnya ada 34 ya. Maaf ya, kita tambah dulu 64 ya. Kita coba jumlahin untuk 48 dia tambah 16 ya. Jadi 64. Nah, di sini kita
Sudah mengerti ya? Untuk penjumlahannya itu ada 64. Nah, ini tuh 63. 64 dikurangi 1 menjadi 63. Maaf ya, di situ saya salah sedikit. Nah, selanjutnya untuk IP range. Nah, untuk IP range itu angka awal dari IP networks ditambah 1 atau setelah. Nah, angka kedua misalkan IP broadcast itu sebelum ya, bukan setelah. Nah, kita coba jelaskan di sini untuk angka 1 ini kita bisa sebut 1 ini setelah 1 ini adalah 0 ya. Nah, untuk sebelum 15 ini adalah 14. Seperti itu. Nah, untuk 17 itu 16 itu setelah 16 itu 17. Nah, 30 ini dari 31 tuh sebelumnya 30. Nah, untuk 33 ini dari 32 setelah 32 setelahnya itu 33. Nah, untuk 46 tuh sebelum dari 47. Nah, untuk 49 itu setelah 48. Nah, untuk 62, maaf di sini kita kosongkan ya. Untuk 62 itu sebelum 63. Nah, seperti itu. Lihat dulu soalnya yang 10.10.10.25. Nah, teman-teman incar yang 25 ya, atau di otentik tempatnya 25 ini masuk pada blok subnet. Yang beberapa teman-teman itu masuk blok subnet. Yang beberapa teman-teman itu masuk blok subnet yang kedua. Ini gitu ya. Jadi di sini soalnya misalnya nanti ada ujian gitu ya. Nah, di sini kita hapus dulu subnetnya. Jadi yang dua ya. Jadi kita hapus semuanya dan sisain yang subnet kedua gitu. Maaf ya, ada tipe. Nah, sudah seperti ini. Jadi di sini tulis soalnya, atau misalkan nanti saat ujian yang dimasukkannya adalah subnet yang kedua, karena dilihat dari soalnya ya teman-teman. Oke, itu adalah pembahasan soalnya. Teman-teman paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Nah, kita lanjut materi selanjutnya, itu yang ke-5 ya. Yang kelima ini ada IP public dan IP privat. Nah, kita langsung buka lagi ke notepad-nya. Nah, IP public is IP privat. Di video kali ini kita akan membahas tentang IP publik versus IP privat. Nah, IP publik ini teman-teman yaitu IP yang diakses di manapun. Contohnya seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram. Asalkan ada internet. Jadi, IP publik ini adalah IP yang diakses dimanapun. Misalkan ada internet. Nah, Google itu memiliki IP publik. Nah, itu yaitu yang nih 8.8.8.8 adalah IP publik dari Google. Jadi Google, YouTube, Facebook, Instagram juga memiliki IP publik yang masing-masing. Dan juga IP publik ini bisa diakses dimanapun. Nah, begitu pula ada yang namanya IP privat. Nah, ini IP yang bisa diakses. Jadi, misalkan nih, teman-teman memiliki komputer menggunakan WiFi kantor. Maaf, kita sejarin dulu ya. Di sini, maaf. Nah, ini WiFi kantor untuk komputernya.
Nah, di sini ada smartphone atau handphone ya. Ya, di sini menggunakan paket data. Bentar. Ini paket data ya, paket data. Seperti itu. Ini akan bisa connect ke komputer teman-teman. Misalkan HP ini ingin berkomunikasi dengan komputer itu. Tidak bisa, karena di sini HP-nya tidak menggunakan WiFi kantor. Kecuali kalau misalkan HP-nya kita gunakan WiFi kantor. Kita ganti WiFi kantor ya. Nah, WiFi kantor. Seperti itu. Itu bisa komunikasi antara komputer dan juga HP gitu ya teman-teman. Jadi untuk IP privat itu hanya bisa diakses di jaringan lokalnya teman-teman. Misalkan komputer ini ada di kantor. Nah, IP atau HP ini ada di rumah, itu tidak bisa diakses IP komputernya karena udah beda jaringannya ya, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan yang HP-nya WiFi rumah. Di sini kita ganti ke rumah ya. Nah, WiFi rumah. Jadi tidak bisa diakses. Untuk IP privat itu IP range-nya itu adalah 10 titik 0 titik 0 titik 0 titik 25 ya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada 172.16.0.0 0.31. Nah, untuk yang terakhir itu ada 192.168.0.0 ya, titik 168. Nah, tuh. Jadi teman-teman bisa bedakan untuk IP privat atau IP range privat ya. Jadi ketika teman-teman ingin men-setup jaringan lokal itu kita harus menggunakan IP range privat ya. IP range privat. Ini selain IP range privat, ini itu adalah IP public. Jadi ingat ya teman-teman, ketika teman-teman ingin setup IP privat, pastikan IP privat ini itu ya. Seperti itu ya. Kita lanjut materi ke-6. Ke-6 itu ada ISO layer part 1. Nah, di sini contoh gambarnya ya. Untuk ISO layer itu ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita biasanya dari bawah ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa ini terbagi menjadi 7 layer yang saya sebut barusan. Itu application atau kita hitungnya dari yang paling bawah ya, teman-teman. Itu physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, sebenarnya masih layer ini tidak perlu sebenarnya pahami teman-teman. Nah, yang harus benar-benar dipahami itu hanya 3 saja. Kita langsung saja, teman-teman, di sini kita buka pada notepad seperti biasa. Di sini kita scroll. Nah, untuk fisikal merupakan lapisan paling bawah dalam model ISO yang menggunakan alat utama berupa hub. Fungsi dari hub adalah untuk menghubungkan berbagai komputer atau perangkat lainnya dalam satu subnet atau segmen jaringan. Namun, cara kerjanya tidak dapat memilih tujuan spesifik sehingga setiap paket data yang diterima akan
diteruskan ke semua perangkat yang terhubung padanya. Contohnya, jika PC1 dengan alamat IP 172.116.10.1 berada dalam dan PC3 dengan alamat IP 172.16.10.3 berada dalam satu subnet, misalnya 0 sampai 32. Keduanya dapat saling berkomunikasi dengan baik. Namun, jika PC2 memiliki alamat IP yang termasuk dalam subnet lain, seperti rentang 64 hingga 127, maka PC2 tidak akan bisa berkomunikasi dengan PC1 maupun PC3 karena berada di subnet yang berbeda. Ketika PC1 mengirimkan data atau gambar ke PC2, paket tersebut tidak hanya akan diteruskan ke PC2, tetapi juga ke PC3 yang terhubung ke hub yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah data link ya. Nah, data link menggunakan alat utama berupa switch, meskipun fungsinya sekilas sama dengan hub, yaitu menghubungkan komputer atau perangkat lain ke dalam satu subnet. Terdapat perbedaan utama dalam cara kerjanya. Jika dalam topologi yang menggunakan switch, misalnya PC1 ingin mengirimkan paket video ke PC2, PC1 akan mengirimkan paket tersebut ke switch terlebih dahulu, lanjut dari switch, kemudian akan melihat tujuan paket dan hanya meneruskannya ke PC2 saja, tanpa mengirimnya ke perangkat lain seperti PC3 yang juga terhubung. Hal ini berbeda dengan hub yang akan meneruskan paket ke semua perangkat yang terhubung pada switch atau hub tanpa memandang tujuan. Begitu juga jika PC1 mengirimkan paket ke PC3 dengan alamat IP 172.16.10.3. Switch akan secara spesifik mengirim paket hanya ke PC3 dan tidak ke PC2. Demikian pembahasannya tentang data link dan fisikal. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu yang terakhir ya, ini materi yang terakhir itu ada ISO layar part 2. Nah, di sini kita langsung saja buka pada notepadnya. Nah, terakhir adalah lapisan network yang menggunakan alat utama berupa router ya. Nah, di sini kita lihat router ya. Nah, seperti itu. Router adalah menghubungkan beberapa komputer atau perangkat yang beberapa dalam blok subnet yang berbeda dengan hub dan switch yang bekerja pada satu subnet saja. Router berperan sebagai penghubung antar subnet, sehingga memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berbeda di blok alamat yang tidak sama. Sebagai contoh, ketika terdapat topologi jaringan dengan beberapa subnet yang berbeda, router akan menjadi perantara yang memungkinkan data dapat diteruskan dengan benar dan dari perangkat di satu subnet ke perangkat di subnet lain. Seperti itu. Dalam hal ini, misalnya PC1 memiliki alamat IP 192.168.1.125 yang termasuk dalam blok subnet pertama. Nah, sementara PC2 dan PC3 berada dalam blok subnet yang berbeda dengan IP yang tidak sama satu sama lain. Fungsi utama router adalah menghubungkan semua blok subnet yang berbeda menjadi satu jaringan yang terintegrasi, sehingga PC1 dapat berkomunikasi dengan PC2, PC2 dapat berkomunikasi dengan PC3, seperti itu. Dan seluruh perangkat dapat saling terhubung secara timbal balik. Router memiliki beberapa port yang masing-masing dapat menjadi segmen tersendiri. Port pertama untuk segmen pertama, port 2 untuk segmen kedua.
dan port 3 untuk segmen ketiga. Dengan demikian, meskipun setiap perangkat menggunakan blok subnet atau IP yang berbeda, mereka tetap saling berkomunikasi berbakat peran router sebagai penghubung antar subnet. Nah, segitu saja penjelasannya untuk materi yang terakhir. Semuanya sudah saya jelaskan materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.